أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيا عباد الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan, baik nikmat yang terlihat maupun nikmat yang tidak terlihat. Semua itu adalah nikmat yang harus senantiasa kita syukuri, sehingga mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran Islam dari zaman yang penuh kezaliman menuju zaman yang penuh dengan keadilan dan keberkahan Islam. Ketiga, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada jemaah sekalian untuk senantiasa bertakwa dengan sebenar-benar takwa, karena sebaik-baik bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ketakwaan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Hijriah merupakan bulan yang memiliki keistimewaan tersendiri dalam Islam. Demikian itu karena banyak sekali syariat-syariat Islam yang disandarkan pelaksanaannya pada bulan Hijriah, bukan pada bulan Masehi. Misalnya pelaksanaan ibadah puasa, haji, penetapan hari raya umat Islam, dan lain sebagainya. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 189, Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Kata Allah, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan hilal atau bulan sabit sebagai tanda mulai masuk dan tanda berakhirnya bulan Hijriah. Dengan munculnya hilal, maka ia menjadi tanda dimulainya bulan baru
dan berakhir pula bulan yang lalu. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini juga menyebutkan ibadah haji karena ia terkait erat dengan penanggalan Hijriah. Selaras dengan ayat tersebut, Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, beliau mengatakan, "Idza ra'aitumul hilala fasumu, wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, fa in ghumma 'alaikum fasumu 30 yauman." Kata Rasulullah, apabila kalian melihat hilal atau awal Ramadan, maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya pada akhir bulan, maka berbukalah atau berhari rayalah. Apabila pandangan kalian tertutupi mendung, genapkanlah bulan menjadi 30 hari. Pada hadis ini terlihat jelas bahwa ibadah puasa dan hari raya sangat terkait erat dengan penanggalan Hijriah. Untuk itulah kalender Hijriah merupakan penanggalan penting dalam ajaran Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bulan-bulan Hijriah yang memiliki keutamaan tersendiri dan sekarang ini kita berada di dalamnya adalah bulan Rajab. Bulan Rajab memiliki beberapa keutamaan yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, bulan Rajab merupakan salah satu dari 4 bulan haram. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah, "As-sanatusna asyara syahran minha arba'atun hurum, salasatun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabu mudharal ladzi baina Jumada wa Sya'ban." Yang artinya, 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau bulan suci. 3 bulannya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah, 4 bulan haram ini disebut sebagai bulan haram karena dulu Allah Ta'ala mengharapkan peperangan pada bulan-bulan tersebut. Hal ini menunjukkan akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya, sehingga mereka dapat melakukan perjalanan dan menunaikan ibadah haji serta umroh. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, terkait keutamaan bulan-bulan haram ini, para ulama semisal Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Quran Al-Azim jilid 1 halaman 545, beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang berbuat zalim pada bulan-bulan haram. Dalam hal ini, berbuat zalim dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap saat, tetapi pada bulan-bulan haram larangan ini lebih ditekankan lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, "Minha arba'atun hurum, dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum." Yang artinya, di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzolimi dirimu sendiri dalam bulan yang 4 itu. Jemaah sekalian, tidak menzolimi diri kita sendiri itu juga mencakup meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah. Maka marilah kita memuliakan bulan haram ini dengan mempertebal keimanan dan ketakwaan kita untuk tidak berbuat maksiat apapun itu bentuknya. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, keutamaan kedua bulan Rajab. Bulan Rajab mengingatkan kita akan pentingnya berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan suci Ramadan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan riwayat Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, karena Rasulullah SAW idza dakhala Rajabun qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang artinya, Nabi SAW bersabda,
Nabi SAW apabila memasuki bulan Rajab, maka beliau berdoa, "Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah kami pada bulan Ramadan." Hadis ini meskipun disepakati akan kedhaifannya oleh para ulama seperti oleh Imam Nawawi dan Imam Zahabi dan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, namun demikian berdoa meminta dipertemukan pada bulan Ramadan hukumnya boleh dilakukan oleh setiap muslim. Demikian itu karena orang-orang soleh terdahulu mereka biasa berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian mereka juga berdoa kembali selama 6 bulan agar Allah menerima amal-amal mereka selama Ramadan. Untuk itu, marilah kita senantiasa berdoa dan mempersiapkan diri kita dalam menyambut bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, penuh ampunan dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Selain memiliki keutamaan, bulan Rajab juga mengandung peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah umat Islam. Di antara peristiwa-peristiwa tersebut adalah yang pertama, terjadinya Isra dan Mi'raj pada 27 Rajab, terjadinya perang Tabuk pada 10 Rajab, wafatnya Raja Najasyi dalam kondisi muslim, wafatnya Imam Syafi'i pada 30 Rajab, dan wafatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada 25 Rajab. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah Jumat tentang keutamaan bulan Rajab dan peristiwa-peristiwa bersejarah yang ada di dalamnya. Semoga di bulan Rajab yang penuh berkah ini kita senantiasa meningkatkan kualitas amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan marilah senantiasa kita berdoa agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.